Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cokorde Widiana Gandana dengan NIM 22114952. Di sini saya akan melakukan micro teaching untuk mata kuliah pemrograman web. Materi yang saya ambil adalah framework CSS. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk materi ini, mari kita pahami dahulu apa itu framework CSS. Framework CSS merupakan sebuah kumpulan kode yang sudah dibuat sebelumnya untuk membantu kita dalam mendesain tampilan website dengan lebih cepat. Nah, di sini saya akan membahas dua framework yang akan saya terangkan di materi ini, yaitu pertama ada Bootstrap dan Tailwind CSS yang bisa dilihat dengan logonya di materi. Dengan framework ini, kita tidak perlu belajar CSS dari nol lagi, sehingga proses pengembangan akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di sini Bootstrap versus Tailwind CSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Bootstrap tentang Bootstrap Frameworks atau framework Bootstrap, di mana framework Bootstrap adalah framework CSS yang dikembangkan oleh Twitter. Framework ini menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, form, navbar, dan lain-lainnya. Selain itu, Bootstrap sudah responsif secara default sehingga tampilan bisa menyesuaikan dengan ukuran layar kita nantinya. Sementara itu, Tailwind CSS adalah framework yang menggunakan pendekatan utility first, di mana kita mengatur tampilan langsung menggunakan kelas-kelas CSS yang fleksibel. Tailwind memungkinkan kita untuk membuat desain unik tanpa perlu bergantung dengan template bawaan dari Tailwind tersebut. Selain itu, fitur first CSS dengan fitur yang dimiliki Tailwind, ukuran file proses lebih kecil dan lebih optimal untuk yang akan diproses nantinya. Nah, perbandingan singkat dari Tailwind CSS dan Bootstrap CSS, di mana Bootstrap menggunakan kelas bawaan untuk styling dan menggunakan komponen siap pakai, sedangkan Tailwind menggunakan pendekatan utility first, di mana kita mengatur tampilan secara manual. Dari segi ukuran file, Bootstrap cenderung lebih besar karena banyak fitur yang tersedia. Sedangkan Tailwind lebih kecil, terutama jika kita menggunakan fitur first untuk menghapus kelas yang tidak terpakai. Dari fleksibilitas, Bootstrap lebih terbatas karena sudah memiliki gaya bawaannya sendiri, sedangkan Tailwind sangat fleksibel dan memungkinkan kita untuk menyesuaikan tampilan dengan lebih luas dan lebih bebas nantinya. Nah, contoh penggunaan code dari Bootstrap CSS dan Tailwind CSS, seperti contoh di sini saya ingin menggunakan button atau tombol. Pada Bootstrap kita hanya perlu menggunakan kelas button primary untuk mendapatkan tombol dengan warna standar. Sementara pada Tailwind CSS kita harus mendefinisikan warna latar belakang, warna teks, padding, serta border radius secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa Bootstrap lebih praktis untuk penggunaannya, sementara Tailwind lebih fleksibel untuk desainnya. Nah, dari kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini, itu di mana Bootstrap sangat cocok bagi mereka yang ingin mengembangkan websitenya dengan cepat menggunakan komponen yang siap pakai. Sedangkan Tailwind CSS itu cocok untuk orang yang ingin memiliki kontrol penuh akan desain dari websitenya tersebut. Pemilihan framework itu tergantung kepada project yang kita ambil, sehingga kita bisa saja menggunakan Bootstrap ataupun Tailwind CSS. Itu saja kita harus melihat project yang akan kita kerjakan. Mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk pemateri kali ini tentang micro teaching untuk mata kuliah pemrograman web. Jika ada salah ucap dan salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.